Halo teman-teman semua yang luar biasa. Apa kabar hari ini? Semoga selalu semangat dan sehat ya. Aku tahu banget kalau kita ngobrolin soal diabetes, pasti banyak banget pertanyaan yang muncul. Apalagi kalau udah nyangkut-nyangkut sama makanan. Nah, salah satu topik yang sering bikin kita bingung itu soal buah-buahan. Jujur deh, siapa di sini yang suka mikir, aduh, buah ini boleh nggak ya buat aku yang diabetes? Nanti gula darahku naik lagi gimana? Pasti banyak kan? Aku ngerti banget perasaan itu. Kita semua tahu kalau buah itu sehat, penuh vitamin, mineral, dan serat. Tapi, buat teman-teman yang punya diabetes, nggak semua buah itu sama baiknya loh. Ada beberapa buah yang meskipun kelihatan segar dan alami, ternyata bisa jadi jebakan manis yang bikin kadar gula darah kita melonjak. Dan sebaliknya, ada juga buah-buahan yang justru jadi sahabat baik buat menjaga gula darah tetap stabil. Nah, di video kali ini, aku mau ajak kalian ngobrol santai tapi serius tentang rahasia buah-buahan ini. Kita bakal bongkar tuntas. Ada 4 buah favorit yang mungkin selama ini sering kita konsumsi, tapi ternyata sebaiknya kita hindari atau setidaknya batasi banget kalau kita punya diabetes. Tapi jangan khawatir, setelah itu aku juga bakal kasih tahu 4 buah pengganti yang aman, enak, dan justru bisa bantu kita menjaga kadar gula darah. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai petualangan kita mencari tahu buah mana yang jadi teman dan mana yang perlu kita jauhi sedikit. Siap? Baiklah teman-teman, kita mulai dari yang pertama ya. Ini dia buah yang sering jadi primadona apalagi kalau lagi musimnya. Baunya khas banget, rasanya manis legit, teksturnya creamy dan seringkali bikin kita ketagihan. Yap, betul sekali. Buah yang pertama adalah durian. Aku tahu, pasti banyak di antara kalian yang langsung, "Ah, durian? Masa sih nggak boleh?" Iya, aku juga ngerti kok. Durian itu memang punya daya pikat luar biasa. Aromanya yang kuat, rasanya yang manis pekat, dan sensasi lumer di mulut itu memang sulit ditolak. Tapi, mari kita lihat dari sudut pandang ilmiah yang sederhana ya. Durian ini dijuluki King of Fruits atau Raja Buah. Bukan cuma karena ukurannya yang besar dan kulitnya yang berduri tajam, tapi juga karena kandungan nutrisinya yang super padat, termasuk juga kandungan gulanya teman-teman. Jadi gini, setiap 100 gram durian itu bisa mengandung sekitar 27 gram karbohidrat. Dan sebagian besar dari karbohidrat itu adalah gula alami. Bayangkan, kalau kita makan 1 biji durian yang ukurannya sedang saja, itu bisa setara dengan beberapa sendok makan gula pasir murni loh. Penelitian dan banyak ahli gizi sepakat bahwa durian memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi. Apa itu indeks glikemik? Gampangnya, indeks glikemik itu adalah angka yang menunjukkan seberapa cepat suatu makanan bisa menaikkan kadar gula darah kita setelah dikonsumsi. Makanan dengan indeks glikemik tinggi akan membuat gula darah naik dengan cepat dan drastis. Nah, durian ini masuk kategori tinggi. Bahkan bisa mencapai angka 49–59 untuk beberapa varietas. Yang bagi penderita diabetes, ini bisa jadi masalah besar. Ketika kita makan durian, gula dari buah ini akan diserap sangat cepat oleh tubuh. Akibatnya, pankreas kita harus bekerja ekstra keras untuk memproduksi insulin agar bisa mengangkut gula dari darah ke dalam sel. Nah, bagi teman-teman yang punya diabetes, baik itu diabetes tipe 1 yang pankreasnya memang sudah tidak bisa memproduksi insulin, atau diabetes tipe 2 yang sel-selnya sudah resisten terhadap insulin, lonjakan gula darah ini bisa sangat berbahaya. Bisa-bisa, kadar gula darah kita langsung melonjak tinggi, jauh di atas batas aman, dan itu tentu saja tidak baik untuk kesehatan jangka panjang kita. Bukan cuma gula, durian juga tinggi kalori. 1 biji durian ukuran sedang saja bisa mengandung lebih dari 500 kalori loh. Kalau kita makan beberapa biji, bisa dibayangkan betapa banyaknya kalori dan gula yang masuk ke tubuh kita. Ini bisa berkontribusi pada penambahan berat badan, yang mana juga merupakan faktor risiko yang memperburuk kondisi diabetes. Jadi, meskipun rasanya enak luar biasa, kita harus benar-benar bijak dan menahan diri dari godaan durian ini ya. Mungkin sesekali 1 suapan kecil banget. Itu pun kalau gula darah kita lagi terkontrol sangat baik. Tapi sebaiknya sih dihindari dulu untuk sementara waktu.
Berat memang, tapi demi kesehatan kita kan? Oke, kita lanjut ke buah kedua ya. Buah ini kecil-kecil, bentuknya bulat-bulat, sering banget kita temuin di meja makan atau jadi camilan favorit. Warnanya bisa hijau, merah, atau ungu, dan rasanya manis segar. Kadang ada bijinya, kadang juga enggak. Sudah bisa nebak? Yap, buah kedua yang perlu kita waspadai adalah anggur. Buah ini meskipun ukurannya kecil, tapi jangan salah teman-teman, kandungan gulanya itu lumayan tinggi loh. Dalam setiap 100 gram anggur, kita bisa menemukan sekitar 16 gram gula alami. Kedengarannya mungkin gak sebanyak durian, tapi masalahnya siapa sih yang bisa berhenti makan cuma 100 gram anggur? Anggur itu kan tipikal buah yang bikin kita gak sadar kalau udah makan banyak banget. Satu butir kecil, terus satu lagi, dan lagi. Sampai tahu-tahu satu mangkuk udah habis. Nah, disitulah letak bahayanya buat penderita diabetes. Bayangkan, kalau satu butir anggur itu mengandung sedikit gula, tapi kalau kita makan puluhan butir dalam sekali duduk, jumlah total gulanya jadi banyak sekali kan? Anggur itu kan gak punya banyak serat seperti buah-buahan lain yang kulitnya bisa dimakan atau yang bertekstur lebih padat. Serat itu penting banget loh teman-teman, karena dia bisa membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Jadi kalau seratnya sedikit, gula dari anggur ini bisa langsung ngebut masuk ke peredaran darah kita. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi anggur dalam jumlah besar bisa meningkatkan risiko hiperglikemia, yaitu kondisi di mana kadar gula darah terlalu tinggi. Ini bisa menyebabkan berbagai komplikasi jangka pendek seperti rasa haus berlebihan, sering buang air kecil, kelelahan, dan dalam jangka panjang bisa merusak organ-organ penting seperti ginjal, mata, dan saraf. Jadi meskipun anggur itu enak dan segar, kita harus ekstra hati-hati. Kalaupun mau makan, harus benar-benar dihitung jumlahnya dan jangan sampai kebablasan. Tapi saran terbaikku sih, coba deh cari alternatif lain yang lebih aman dan bersahabat dengan gula darah kita. Bagaimana? Sudah mulai tercerahkan? Jangan kemana-mana, masih ada satu buah lagi yang harus kita perhatikan. Oke teman-teman, kita sampai di buah keempat yang sering jadi perdebatan. Buah ini sangat populer, mudah ditemui di mana saja, harganya terjangkau dan sering dianggap sebagai sumber energi instan. Banyak atlet yang mengkonsumsinya sebelum atau sesudah berolahraga. Yap, buah keempat yang harus kita perhatikan adalah pisang. Aku tahu, pisang ini seringkali jadi buah andalan. Rasanya manis, teksturnya lembut, praktis dibawa kemana-mana. Dan banyak banget orang yang suka. Dari anak-anak sampai orang dewasa, semua suka pisang. Tapi, buat teman-teman yang punya diabetes, pisang ini juga perlu kita konsumsi dengan bijak ya. Terutama pisang yang sudah sangat matang dan jenis pisang tertentu yang memang punya rasa sangat manis. Sama seperti buah-buahan sebelumnya, pisang juga mengandung gula alami yang cukup tinggi. Dalam setiap 100 gram pisang, kandungan gulanya bisa mencapai sekitar 12-15 gram, tergantung jenis dan tingkat kematangannya. Pisang Ambon atau pisang raja yang sudah matang sempurna misalnya, cenderung punya kandungan gula yang lebih tinggi dibandingkan pisang kepok yang masih sedikit mentah atau pisang hijau. Nah, indeks glikemik pisang juga bervariasi. Pisang yang masih hijau atau belum terlalu matang punya indeks glikemik yang lebih rendah karena kandungan patinya lebih banyak. Pati ini butuh waktu lebih lama untuk dipecah menjadi gula. Tapi, begitu pisang itu matang, pati akan berubah menjadi gula dan indeks glikemiknya pun akan meningkat. Pisang yang sangat matang bisa memiliki indeks glikemik di atas 50, yang berarti bisa menaikkan gula darah dengan cukup cepat. Masalahnya, sama seperti anggur, kita seringkali makan pisang lebih dari satu buah dalam sekali makan. Padahal satu buah pisang ukuran sedang itu beratnya bisa sekitar 120-150 gram loh. Jadi kalau kita makan satu buah pisang yang matang, kita bisa mengonsumsi sekitar 18 hingga 22 gram gula. Kalau 2 buah, ya tinggal dikalikan saja. Meskipun pisang juga kaya akan kalium, vitamin B6, dan serat, tapi lagi-lagi kandungan seratnya mungkin tidak cukup untuk mengimbangi lunjakan gula darah yang disebabkan oleh tingginya gula alami, terutama kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak atau yang sudah sangat matang. Banyak orang yang menganggap pisang sebagai buah yang wajib ada di rumah, tapi buat penderita diabetes, ini bisa jadi tantangan tersendiri. Jadi intinya, bukan berarti pisang itu haram banget ya, tapi kita harus benar-benar selektif dan membatasi porsinya.
Kalaupun mau makan pisang, pilih yang masih agak mengkal atau belum terlalu matang. Dan porsinya harus kecil. Mungkin hanya setengah buah pisang ukuran sedang. Tapi kalau bisa, lebih baik kita cari alternatif buah lain yang lebih aman dan punya indeks glikemik yang lebih rendah. Bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan sekarang kenapa 4 buah ini perlu kita waspadai? Jangan sedih dulu, karena setelah ini, aku bakal kasih tahu buah-buahan apa saja yang justru jadi superhero buat kita. Penasaran banget kan? Yuk, kita lanjut. Nah, teman-teman semua, setelah tadi kita membahas 4 buah yang sebaiknya kita hindari atau setidaknya batasi banget konsumsinya, mungkin ada di antara kalian yang mulai mikir, terus, aku boleh makan buah apa dong? Jangan khawatir, aku tahu banget rasanya. Pasti pengen tetap bisa menikmati segarnya buah-buahan tanpa perlu cemas gula darah naik. Dan kabar baiknya adalah, ada banyak banget buah-buahan di dunia ini yang justru jadi sahabat baik buat teman-teman penderita diabetes. Buah-buahan ini punya karakteristik yang beda banget dari yang tadi kita bahas. Mereka umumnya punya indeks glikemik yang rendah, kandungan serat yang tinggi, dan juga kaya akan nutrisi penting lainnya yang bisa bantu menjaga kesehatan kita secara keseluruhan. Jadi kita nggak perlu lagi khawatir berlebihan saat memilih camilan sehat. Sudah siap untuk tahu buah-buahan apa saja yang bisa jadi pilihan aman dan menyehatkan? Yuk, kita langsung saja kenalan dengan superhero kita pertama. Buah pertama yang jadi rekomendasi terbaik untuk penderita diabetes adalah alpukat. Iya, betul sekali teman-teman. Alpukat. Mungkin ada yang kaget, alpukat itu kan buah yang berlemak. Nah, disinilah letak keistimewaannya. Lemak yang terkandung dalam alpukat itu bukan sembarang lemak loh. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal atau sering disebut lemak sehat. Lemak sehat ini justru sangat baik untuk kesehatan jantung kita dan bisa membantu mengontrol kadar kolesterol. Tapi yang paling penting untuk teman-teman penderita diabetes, alpukat ini punya kandungan gula yang sangat rendah dan seratnya sangat tinggi. Dalam setiap 100 gram alpukat, kandungan gulanya itu cuma sekitar 0,7 gram saja loh. Jauh banget kan bedanya sama buah-buahan yang tadi kita bahas? Selain itu seratnya bisa mencapai 6,7 gram per 100 gram. Ini luar biasa. Kenapa rendah gula dan tinggi serat itu penting banget? Karena serat itu ibarat penjaga gerbang di saluran pencernaan kita. Dia akan memperlambat proses penyerapan gula dari makanan ke dalam darah. Jadi ketika kita makan alpukat, gula darah kita nggak akan langsung melonjak tinggi, melainkan naik secara perlahan dan stabil. Ini yang kita inginkan kan? Selain itu, lemak sehat dalam alpukat juga bikin kita merasa kenyang lebih lama. Jadi kita nggak gampang lapar dan nggak tergoda untuk nyemil makanan yang nggak sehat. Alpukat juga kaya akan kalium, vitamin B6, vitamin E, vitamin C, dan vitamin B kompleks, yang semuanya penting untuk menjaga fungsi tubuh kita tetap optimal. Nah, sekarang kita bahas tips praktisnya ya. Bagaimana sih cara mengonsumsi alpukat dengan benar untuk penderita diabetes? Yang pertama, porsi yang tepat. Meskipun alpukat itu sehat, tapi tetap harus diperhatikan porsinya, ya. Ingat, alpukat itu tinggi kalori karena kandungan lemak sehatnya. Jadi, satu porsi yang ideal itu adalah sekitar setengah buah alpukat ukuran sedang. Ini sudah cukup untuk memberikan manfaat serat dan lemak sehat tanpa menambahkan terlalu banyak kalori. Bayangkan saja sekitar sepertiga atau setengah dari alpukat yang ukurannya sebesar kepalan tanganmu. Jangan sampai kebablasan makan satu buah utuh besar dalam sekali duduk ya. Yang kedua, cara mengolah. Alpukat paling baik dikonsumsi dalam keadaan segar. Hindari menambahkan gula, susu kental manis, atau sirup saat mengonsumsinya. Bisa langsung dimakan, belah alpukat, buang bijinya dan keruk dagingnya. Bisa langsung dinikmati begitu saja, rasanya creamy dan gurih. Sebagai salad, potong dadu alpukat dan campurkan ke dalam salad sayuran hijau. Ini akan menambahkan tekstur creamy dan nutrisi tambahan. Sebagai topping makanan, bisa juga jadi topping untuk roti gandum panggang tanpa mentega atau selai manis atau di atas telur rebus. Smoothie sehat. Kalau mau bikin smoothie, campurkan alpukat dengan sedikit air atau susu nabati tawar, seperti susu almond tanpa gula, dan bisa tambahkan bayam atau sayuran hijau lainnya. Hindari penambahan buah-buahan tinggi gula lainnya. Hindari jus alpukat di luar. Biasanya jus alpukat yang dijual di pasaran itu sudah ditambahkan gula, susu kental manis, atau bahkan coklat. Jadi lebih baik buat sendiri di rumah. Yang ketiga, kombinasi makanan. Mengkombinasikan alpukat dengan makanan lain bisa membantu mengoptimalkan penyerapan nutrisi dan menjaga gula darah. Misalnya dengan protein, makan alpukat bersama telur rebus, dada ayam panggang, atau ikan.
Protein akan membuat kamu kenyang lebih lama dan membantu menstabilkan gula darah. Dengan serat lain, campurkan alpukat ke dalam semangkuk oatmeal tanpa gula atau salad sayuran hijau. Serat tambahan dari sayuran atau gandum utuh akan semakin memperlambat penyerapan gula. Sebagai pengganti mayones, alpukat yang dihaluskan bisa jadi pengganti mayones yang lebih sehat untuk sandwich atau salad. Yang keempat, waktu konsumsi. Alpukat bisa jadi pilihan camilan sehat di antara waktu makan besar, atau bisa juga jadi bagian dari sarapanmu. Misalnya makan setengah buah alpukat dengan telur orak-arik dan selembar roti gandum. Ini akan memberikan energi yang stabil tanpa bikin gula darah menjelonjak. Jadi alpukat ini benar-benar permata hijau buat teman-teman penderita diabetes. Jangan ragu untuk memasukkannya ke dalam menu harianmu ya, asalkan porsinya tetap terkontrol ya. Dengan begitu, kamu bisa menikmati kelezatannya sekaligus mendapatkan manfaat kesehatannya. Gimana? Makin semangat kan untuk hidup sehat? Jangan lewatkan buah superhero selanjutnya yang tak kalah menakjubkan. Oke teman-teman, siap untuk mengetahui buah superhero kita yang kedua? Buah ini sangat populer, mudah ditemukan dan punya rasa yang renyah dan segar. Warnanya bisa merah, kuning, atau hijau. Tapi untuk penderita diabetes, ada satu jenis yang paling direkomendasikan. Yap, buah kedua adalah apel hijau. Apel memang seringkali disebut sebagai buah ajaib karena segudang manfaatnya. Ada pepatah bilang, "An apple a day keeps the doctor away." Kan? Nah, ini memang ada benarnya. Apalagi untuk apel hijau. Kenapa apel hijau? Apel hijau dibandingkan dengan apel merah atau apel kuning cenderung memiliki kandungan gula yang sedikit lebih rendah dan rasa yang lebih asam. Rasa asam ini menunjukkan kandungan asam malat yang tinggi, yang juga punya manfaat kesehatan. Tapi yang paling penting untuk teman-teman penderita diabetes, apel hijau ini kaya banget akan serat, terutama serat larut yang disebut pektin. Dalam setiap 100 gram apel hijau, kandungan gulanya sekitar 10 gram, sedikit lebih tinggi dari alpukat tapi masih tergolong aman jika dikonsumsi dalam porsi yang tepat. Dan yang bikin dia juara adalah kandungan serat yang tinggi, sekitar 2,4 gram per 100 gram loh. Kandungan seratnya, jadi ini bagus banget untuk mengontrol nafsu makan. Sekarang, yuk kita bedah tips praktis mengonsumsi apel hijau agar manfaatnya maksimal dan gula darah tetap terjaga. 1. Porsi yang tepat. 1 porsi ideal apel hijau untuk penderita diabetes adalah 1 buah apel ukuran sedang. Jangan lebih dari itu ya, meskipun sehat tetap saja ada kandungan gulanya. Jadi, 1 buah ukuran sedang sudah cukup untuk memberikan manfaat serat tanpa membebani tubuh dengan terlalu banyak gula. Bayangkan saja, 1 apel yang pas digenggam tanganmu. 2. Cara mengolah. Apel hijau paling baik dikonsumsi dengan kulitnya, karena sebagian besar serat dan antioksidan terkandung di kulitnya. Jadi jangan dikupas ya. Dimakan langsung. Cuci bersih apel hijau, lalu langsung gigit dan nikmati. Ini cara paling sederhana dan efektif. Rasa asam manisnya yang segar pasti bikin ketagihan. Irisan apel. Potong apel hijau menjadi irisan-irisan tipis. Ini bisa jadi camilan yang praktis dan mudah dimakan. Salad buah. Campurkan irisan apel hijau dengan buah-buahan rendah gula lainnya seperti stroberi atau jambu biji. Hindari menambahkan saus manis atau mayones ya. Panggang. Sesekali, apel hijau bisa dipanggang sebentar tanpa tambahan gula atau mentega. Ini bisa jadi camilan hangat yang lezat di musim hujan. Tapi ingat, jangan terlalu sering ya, karena proses pemanasan bisa sedikit mengubah struktur nutrisinya. Hindari jus apel. Sama seperti buah lainnya, jus apel yang sudah diproses biasanya kehilangan banyak serat dan bisa meningkatkan konsentrasi gula. Jadi, lebih baik makan buah utuhnya saja. Kombinasi makanan. Mengkombinasikan apel hijau dengan makanan lain bisa meningkatkan manfaatnya. Dengan protein atau lemak sehat, makan irisan apel hijau bersama segenggam kacang almond atau kenari tanpa garam, atau dengan sedikit keju cottage rendah lemak. Protein dan lemak sehat akan membantu memperlambat penyerapan gula dan membuat kamu kenyang lebih lama. Bayangkan saja, 1 apel yang pas digenggam tanganmu. Dengan yogurt plain. Potong dadu apel hijau dan campurkan ke dalam semangkuk yogurt plain tanpa gula. Ini jadi sarapan atau camilan yang kaya serat, protein, dan probiotik, sangat baik untuk pencernaan. Salad sayuran. Tambahkan irisan apel hijau ke dalam salad sayuran hijau untuk memberikan rasa segar dan renyah.
Jadi, teman-teman, apel hijau ini adalah pilihan yang cerdas dan lezat untuk penderita diabetes. Dengan porsi yang tepat dan cara konsumsi yang benar, kamu bisa menikmati kesegarannya tanpa perlu khawatir. Ingat ya, konsisten itu kuncinya. Jangan kemana-mana, masih ada 2 buah superhero lagi yang siap bikin kamu makin semangat. Baiklah teman-teman semua yang luar biasa, siap untuk mengetahui buah superhero kita yang ketiga? Buah ini kecil-kecil, warnanya cerah, rasanya manis sedikit asam, dan seringkali jadi favorit banyak orang karena kesegarannya. Yap, buah ketiga adalah stroberi, atau kita bisa sebut saja kategori berry secara umum, termasuk blueberry, raspberry, atau blackberry. Stroberi dan keluarga berries ini memang pantas banget disebut sebagai superfood, apalagi buat teman-teman penderita diabetes. Kenapa? Karena mereka punya kombinasi yang perfect, rendah gula, tinggi serat, dan kaya banget akan antioksidan. Ini adalah trio mati yang sangat menguntungkan untuk menjaga kadar gula darah dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mari kita lihat lebih detail. Dalam setiap 100 gram stroberi, kandungan gulanya itu cuma sekitar 4,9 gram saja loh. Ini termasuk salah satu buah dengan kandungan gula terendah. Dan seratnya sekitar 2 gram per 100 gram. Kombinasi ini membuat stroberi memiliki indeks glikemik yang sangat rendah, biasanya di bawah 40. Artinya, stroberi tidak akan menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan. Serat dalam stroberi, seperti yang sudah kita bahas, akan membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Jadi, gula darah kita akan naik dengan sangat perlahan dan stabil. Ini penting banget untuk menjaga energi tetap terjaga dan menghindari rasa lelah yang sering muncul setelah gula darah melonjak. Antioksidan juga bisa membantu mengurangi peradangan yang seringkali menjadi masalah bagi penderita diabetes. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa konsumsi berries secara rutin bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Luar biasa kan? Nah, sekarang kita bahas tips praktisnya ya. Bagaimana sih cara mengonsumsi stroberi dan berries lainnya agar manfaatnya maksimal dan gula darah tetap terjaga? 1. Porsi yang tepat. Meskipun stroberi rendah gula, tetap harus diperhatikan porsinya ya. Satu porsi ideal adalah sekitar 1 cangkir atau sekitar 150 gram stroberi. Ini sudah cukup untuk memberikan manfaat tanpa berlebihan. Bayangkan saja, 1 mangkuk kecil stroberi segar. Untuk berries lain seperti blueberry, raspberry, atau blackberry, porsinya juga kurang lebih sama. Cara mengolah. Stroberi dan berries lainnya paling baik dikonsumsi dalam keadaan segar dan utuh. Cuci bersih stroberi, lalu langsung gigit dan nikmati. Ini cara paling sederhana dan efektif. Rasa asam manisnya yang segar pasti bikin ketagihan. Sebagai topping, taburkan stroberi yang sudah dipotong-potong di atas oatmeal tanpa gula, yogurt plain tanpa gula, atau sereal gandum utuh. Salad buah. Campurkan stroberi dengan buah-buahan rendah gula lainnya seperti stroberi atau jambu biji. Hindari menambahkan saus manis atau mayonaise. Smoothie sehat. Kalau mau bikin smoothie, campurkan stroberi dengan sedikit air atau susu nabati tawar seperti susu almond tanpa gula dan bisa menambahkan sayuran hijau seperti bayam atau kale. Ini akan jadi minuman yang kaya nutrisi dan serat. Beku. Stroberi beku bisa jadi alternatif yang bagus kalau stroberi segar sulit ditemukan. Bisa langsung dimakan sebagai camilan dingin atau dicampur ke dalam smoothie. Hindari selai atau jelly. Produk olahan stroberi seperti selai atau jelly biasanya mengandung banyak gula tambahan, jadi lebih baik hindari ya. Kombinasi makanan. Mengkombinasikan stroberi dengan makanan lain bisa membantu menstabilkan gula darah dan meningkatkan rasa kenyang. Dengan protein atau lemak sehat, makan irisan stroberi bersama segenggam kecil kacang-kacangan, almond atau kenari tanpa garam, atau dengan sedikit keju cottage rendah lemak. Protein dan lemak sehat akan membantu memperlambat penyerapan gula dan membuat kamu kenyang lebih lama. Dengan yogurt plain, potong dadu stroberi dan campurkan ke dalam semangkok yogurt plain tanpa gula. Ini jadi camilan yang kaya serat, protein, dan probiotik, sangat baik untuk pencernaan. Salad sayuran. Tambahkan irisan stroberi ke dalam salad sayuran hijau untuk memberikan sentuhan rasa segar dan renyah.
Waktu konsumsi, stroberi sangat cocok dijadikan camilan sehat kapan saja, baik di pagi hari, siang hari, atau bahkan malam hari. Karena rendah gula dan tinggi serat, mereka tidak akan mengganggu tidurmu atau menyebabkan lonjakan gula darah di malam hari. Bisa juga jadi bagian dari sarapanmu untuk memulai hari dengan asupan antioksidan yang tinggi. Jadi teman-teman, stroberi dan berries lainnya ini adalah pilihan yang cerdas dan lezat untuk penderita diabetes. Dengan porsi yang tepat dan cara konsumsi yang benar, kamu bisa menikmati buah-buahan segar tanpa perlu khawatir. Sudah siap untuk buah superhero kita yang terakhir? Pasti makin penasaran kan? Yuk kita lanjut. Baiklah teman-teman semua yang luar biasa, ini dia buah superhero kita yang keempat dan terakhir untuk hari ini. Buah ini sangat umum di Indonesia, mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan punya rasa yang unik, manis tapi juga sedikit sepet. Kulitnya hijau, dagingnya putih atau merah muda, dan bijinya banyak kecil-kecil. Sudah bisa nebak? Yap, buah keempat adalah jambu biji, atau kita bisa sebut saja guava. Jambu biji ini adalah salah satu buah lokal yang seringkali diremehkan loh, padahal manfaatnya luar biasa, terutama untuk teman-teman penderita diabetes. Jambu biji ini punya kombinasi nutrisi yang sangat menguntungkan, rendah gula, tinggi serat, dan kaya banget akan antioksidan. Ini mata rantai gula yang super hebat untuk menjaga kadar gula darah dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mari kita lihat lebih detail. Dalam setiap 100 gram jambu biji, kandungan gulanya itu cuma sekitar 8,9 gram saja loh. Ini masih tergolong rendah dibandingkan buah-buahan yang tadi kita hindari. Tapi yang bikin jambu biji ini istimewa adalah kandungan seratnya yang super tinggi, bisa mencapai 5,4 gram per 100 gram. Ini jauh lebih tinggi dari apel atau stroberi oh. Kenapa serat yang sangat tinggi ini penting? Serat dalam jambu biji, baik serat larut maupun tidak larut, akan bekerja sama untuk memperlambat pencernaan dan penyerapan gula. Jadi seratnya tidak larut akan menambah massa feses dan membantu melancarkan pencernaan, sementara serat larut akan membentuk gel di usus yang memperlambat penyerapan glukosa. Jadi setelah makan jambu biji, gula darah kita akan naik dengan sangat perlahan dan stabil. Ini adalah kabar baik banget untuk menjaga kadar gula darah tetap terkontrol. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa konsumsi jambu biji secara rutin bisa membantu menurunkan kadar gula darah postprandial atau gula darah setelah makan dan juga meningkatkan kontrol glikemik jangka panjang. Ini karena efek seratnya yang luar biasa. Vitamin C bahkan lebih tinggi dari jeruk loh. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan melindungi sel-sel dari kerusakan. Jambu biji juga mengandung vitamin A, folat, dan kalium, yang semuanya penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dan yang paling menarik, jambu biji memiliki indeks glikemik yang sangat rendah, biasanya di bawah 20, membuatnya menjadi salah satu buah teraman untuk penderita diabetes. Nah, sekarang kita bahas tips praktisnya. Bagaimana sih cara mengonsumsi jambu biji agar manfaatnya maksimal dan gula darah tetap terjaga? 1. Porsi yang tepat. Sama seperti buah lainnya, meskipun sehat, porsi tetap harus diperhatikan. 1 porsi ideal jambu biji adalah 1 buah ukuran sedang. Ini sudah cukup untuk memberikan manfaat serat dan nutrisi tanpa berlebihan. Bayangkan saja, 1 jambu biji yang pas digenggam tanganmu. Jangan sampai makan lebih dari itu dalam sekali duduk ya. 2. Cara mengolah. Jambu biji paling baik dikonsumsi dalam keadaan segar dan utuh, termasuk kulitnya. Kulit jambu biji mengandung banyak serat dan antioksidan. Dimakan langsung, cuci bersih jambu biji, lalu langsung gigit atau potong-potong. Kamu bisa makan bijinya juga loh, karena biji jambu biji juga mengandung serat. Potongan jambu biji. Potong jambu biji menjadi irisan-irisan. Ini bisa jadi camilan yang praktis dan mudah dimakan. Salad buah. Campurkan potongan jambu biji dengan buah-buahan rendah gula lainnya, seperti apel hijau atau stroberi. Hindari menambahkan saus manis. Hindari jus jambu biji. Sama seperti buah lainnya, jus jambu biji yang sudah disaring biasanya kehilangan banyak serat. Kalaupun mau di jus, pastikan tidak disaring dan tanpa tambahan gula. Tapi lebih baik tetap makan buah utuhnya saja untuk mendapatkan serat maksimal. 3. Kombinasi makanan. Mengombinasikan jambu biji dengan makanan lain bisa membantu menstabilkan gula darah dan meningkatkan rasa kenyang. Pertama, dengan protein. Makan jambu biji bersama segenggam kecil kacang-kacangan tanpa garam atau dengan sedikit keju cottage rendah lemak. Protein dan lemak sehat akan membantu memperlambat penyerapan gula. Dengan yogurt plain.
Potong dadu jambu biji dan campurkan ke dalam semangkuk yogurt plain tanpa gula. Ini jadi camilan yang kaya serat, protein, dan probiotik, sangat baik untuk pencernaan. Sebagai bagian dari sarapan, bisa juga dikombinasikan dengan telur rebus atau roti gandum utuh. Waktu konsumsi, jamu biji sangat cocok dijadikan camilan sehat di antara waktu makan besar. Seratnya yang tinggi akan membuat kamu kenyang lebih lama dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Bisa juga jadi bagian dari sarapan atau makan siangmu. Jadi teman-teman, jangan pernah meremehkan kekuatan jamu biji ya. Buah lokal ini adalah harta karun nutrisi yang sangat bersahabat dengan penderita diabetes. Dengan porsi yang tepat dan cara konsumsi yang benar, kamu bisa mendapatkan semua manfaatnya. Nah, itu dia 4 buah superhero yang bisa jadi pilihan aman dan menyehatkan untuk teman-teman penderita diabetes. Gimana? Sekarang sudah punya banyak pilihan buah yang bisa dinikmati tanpa perlu berkhawatir lebih-lebihan kan? Penting banget nih untuk diingat. Kunci dari semua ini adalah keseimbangan dan moderasi. Bahkan, buah-buahan yang sehat sekalipun, kalau dikonsumsi berlebihan tetap bisa memberikan dampak yang kurang baik. Jadi, selalu perhatikan porsinya ya. Selain itu, setiap tubuh itu unik. Apa yang cocok untuk satu orang mungkin sedikit berbeda untuk orang lain. Jadi, jangan lupa untuk selalu memantau kadar gula darahmu. Catat bagaimana tubuhmu bereaksi setelah mengonsumsi buah-buahan tertentu. Ini akan membantumu memahami lebih baik buah mana yang paling cocok untukmu. Ingat, diabetes itu bukan akhir dari segalanya, teman-teman. Ini adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan kesadaran dan komitmen untuk hidup lebih sehat. Dengan membuat pilihan makanan yang tepat, termasuk dalam memilih buah, kamu sudah selangkah lebih maju untuk mengelola kondisi ini dengan baik. Jadi, tetap semangat ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kamu membuat pilihan makanan yang lebih tepat setiap harinya. Jangan lupa untuk selalu mencari tahu lebih lanjut dan terus belajar tentang bagaimana cara terbaik merawat tubuhmu. Kalau kamu punya pengalaman atau tips lain seputar konsumsi buah untuk diabetes, jangan ragu, like, share, dan komen pengalaman Anda di bawah ini ya. Kita bisa belajar bareng dari satu sama lain. Dan yang paling penting, selalu ingat, konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus atau jika kamu punya pertanyaan lebih lanjut tentang dietmu. Mereka adalah ahli yang bisa memberikan panduan personal yang paling sesuai untuk kondisimu. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya yang tak kalah menarik. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu!